Halo semuanya, ketemu lagi di Connor Fun di KMP Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu raket yang bisa aku bilang ini raket enak banget. Kalau kalian nggak nonton video ini, aku bilang pasti auto nyesal. Apalagi kalau kalian nggak tahu raket satu ini. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian wajib nonton videoku ini dari awal sampai akhir. Dan jangan di-skip karena di video kali ini aku akan ngebahas satu raket yang secara control speed dan powernya ini super duper komplit. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channelku ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channelku ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu raket Aztec Eclipse 2000. Salah satu raket yang sudah bisa ku bilang legend, tapi setelah aku coba, setelah aku pakai di lapangan dan aku udah tes secara performanya, ini nggak mengecewakan. Dengan harga yang dibanderol, dengan performa yang aku dapatkan, aku bisa bilang sih ini raket sih wajib kalian coba. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib nonton videoku ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga. Untuk harga raket ini, untuk saat ini emang cenderung bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah. Jadi harga yang dibanderol untuk satu batang raket ini di harga Rp750.000. Jadi buat kalian yang mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi. Kalian bisa langsung klik ataupun kalian bisa langsung DM ke toko tersebut. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, kalau di speknya itu cenderung ke even balance menuju ke slightly head heavy. Dan kemarin aku dapat yang cenderung slightly head heavy. Jadi ini raket mungkin dikarenakan raketnya udah lama, jadi speknya juga udah nggak bisa gimana kita request lagi. Dan setelah aku setting seperti ini, dengan catatan aku sudah buka grip bawahnya, dan jujur aja grip bawahnya itu udah lapuk banget. Jadi ketika aku buka aja itu udah tanganku udah belepotan, hitam banget. Dan kalian wajib buka grip bawahnya setelah kalian beli raket ini. Oke, dan setelah aku setting seperti ini, kupasangkan grip karet dan kupasangkan senar. Balance point pada raket ini masih di angka 299. Jadi aku bisa bilang malah cenderung ke arah head heavy. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat raket ini kalau di speknya itu 3U, tapi kemarin ketika aku unboxing, aku dapat yang bisa dibilang masih di angka 4U. Dan setelah aku setting seperti ini, kupasangkan grip karet dan kupasangkan senar, berat raket ini pas di angka 90 gram saja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu shaft. Untuk shaft kalian bisa lihat, aku sih bisa kategorikan ini raket bisa kalian bilang medium menuju ke medium stiff. Tapi yang aku rasakan cenderung ke arah kakunya. Jadi bisa aku bilang stiffness yang aku rasakan untuk KMP Badminton ini raket masih di angka atau masih di arah medium stiff atau agak sedikit kaku. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 28 lbs. Dan di sini aku kasih info aja. Kemarin aku udah diskusikan dengan stringerku yang selalu nyenarin semua raketku. Dan ketika dia pegang frame-nya, dia bilang agak lembut. Jadi dia saranin jangan tarik sampai 30 lbs. Dan di sini aku tarik dengan tarikan 27-29. Bukan 28-30 lagi, tapi 27-29 lbs dengan senar BG66 Ultimax. Dan ini adalah hitting sound-nya. Oke. Untuk hitting sound sih bagus. Dan kedengaran garing. Oke, jadi aku bisa bilang sih untuk harga Rp750.000, hitting sound raket ini menggunakan senar BG66 Ultimax udah lumayan
bagus. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 72 mata itik dan bentuk frame raket ini isometrik. Enggak kecil, enggak kompleks seperti raket yang kalian takuti. Dan juga bentuk framenya dibuat aerobox. Jadi ketika aku swing, walaupun balance point setelah settingan ini di angka 299 atau bisa aku bilang udah masuk ke arah head heavy, tapi ketika aku swing, aku masih bilang raket ini responsif dan easy to swing. Itulah gunanya aerobox frame ketika diaplikasikan di sebuah raket badminton. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain cat. Untuk desain cat sih, jujur aja aku suka dengan perpaduan warna sedikit orange, merah, hitam. Dan yang paling penting itu dibuat glossy. Jadi, kalau raket dibuat glossy, untuk preferenceku sendiri, aku bisa bilang setiap raket yang dibuat glossy itu kelihatan lebih cakep aja. Itu pendapat pribadiku. Jadi, untuk Eclipse 2000 ini, untuk desain catnya aku bilang sih masih bagus banget. Dan untuk kualitas cat, walaupun raket ini udah raket yang bisa aku bilang lama banget, tapi kenyataannya ketika aku coba di lapangan selama 4 jadwal pemakaian, aku bisa bilang kekuatan catnya ini sangat-sangat bagus sekali. Nggak ada yang cheap, nggak ada yang lecet ketika aku pakai raket ini. Walaupun aku sudah sering banget melakukan pukulan miss hit menggunakan raket satu ini. Jadi overall untuk desain catnya bagus, untuk kualitas cat pada raket ini walaupun raket ini lama atau bisa aku bilang raket yang jadul masih memiliki kekuatan cat yang sangat bagus sekali. Oke, kita masuk ke review penilaian, tapi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya. Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa, aku mau disclaimer dulu, aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Satu kali lagi, beda tangan, beda feeling. Mungkin aja aku cocok menggunakan raket satu ini, mungkin aja ketika kalian beli, ketika kalian sudah coba, ternyata kurang cocok di tangan kalian. Jadi beda posisi main, beda power, beda skill itu udah mempengaruhi di setiap review kita ke semua raket yang sudah kita coba. Jadi aku bisa bilang kalau kalian cocok dengan videoku ini baru beli, kalau kalian nggak cocok ya skip aja raket satu ini. Oke, kita akan bahas ke poin-poin yang biasanya aku bahas seperti control, speed, dan power. Aku bisa bilang ini raket super duper komplit. 9,3 dari 10. Gak ada yang kurang dan juga gak ada yang lebih. Aku bisa bilang sih ini raket
cenderung mirip dengan ASRock 77 Pro. Kalau kalian yang sudah pernah pakai raket ASRock 77 Pro dan kalian pakai raket Eclipse 2000 ini, aku bilang mirip. Secara performa, secara feeling ketika aku pegang ini, kedua raketnya mirip banget. Jadi buat kalian yang belum mampu beli raket ASRock 77 Pro, kalian silakan beli raket ini. Ini bisa ku bilang juga high-end killer. Aku setuju sih dengan perkataan high-end killer untuk raket satu ini. Jadi, aku akan sedikit ngebahas mengapa aku setiap poin-poin yang aku berikan seperti control, speed, dan power, aku kasih nilai di 9,3, cenderung tinggi untuk raket lokal dan bisa aku bilang raket yang jadul. Oke, untuk permainan kontrol. Dikarenakan raket ini datang dengan stiffness yang cenderung kaku, jadi buat kalian yang belum punya power tangan kuat dan kalian belum terbiasa dengan raket yang kaku, mungkin kalian bisa skip. Tapi kalau kalian yang sudah sering pakai raket kaku dan kalian emang lagi cari raket kaku yang memiliki kontrol yang asik banget dengan settingan senar 2729 dengan BG60 Ultimax, ini raket ketika aku mau drop shot, placing, dan kontrol dan juga pukulan akurasi, aku bilang setiap pukulanku itu enak banget, nurut banget ketika aku mau placing dimanapun yang aku mau. Jadi, jujur aja untuk tingkat kontrolnya ini sangat-sangat enak sekali. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu speed. Untuk kalian suka bermain drive, untuk kalian suka bermain defense, di video awalku, aku udah bilang ini raket walaupun dia cenderung head heavy, tapi kenyataannya ketika aku swing secara cepat, ini raket masih bisa aku bilang easy to swing dan juga cukup responsif. Jadi ketika bermain drive, aku bisa bilang ini raket masih sangat nyaman. Dan ketika aku mau main defense pun, mau defense placing, mau defense clear, ini juga nyaman banget. Jadi aku kasih nilai di angka 9,3 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu power. Poin yang paling penting di channel KMP Badminton. Oke, jadi biasanya kalau raket yang aku review ternyata powernya kurang nendang, pasti aku bilang raketnya kurang cocok. Karena kalau menurut pribadiku, kalau semua raket badminton yang aku beli harus powernya cukup enak untuk di tanganku. Kalau powernya kurang enak tapi speed dan kontrolnya enak, juga kurang efisien juga di channelku ini. Jadi aku bisa bilang untuk permainan kontrol, aku bisa bilang ini nggak ada masalah sama sekali. Untuk kalian yang suka bermain lob serang, ini juga sangat-sangat ngebantu sekali. Powernya sangat nendang sekali. Generate power ketika bola terkena impact dan juga senar yang tepat BG66 Ultimax. Ketika aku bermain lob, aku bilang aku nggak ada effort sama sekali. Jadi mau pukulan lob tinggi itu enak-enak aja. Dan aku bisa bilang aku kasih nilai di angka 9,3. Dan untuk permainan smash pun, ini raket bukan tipikal raket yang sangat-sangat powerful yang bisa aku kasih nilai 9,5, 9,6, 9,7. Tapi ini raket aku udah bilang smash-nya udah sangat-sangat mematikan sekali. Satu kali smash aku berasa hitting sound-nya itu nendang banget. Setiap kali bola terkena impact dengan senar, itu merasa setiap kali smashanku itu berasa kayak meledakannya itu bagus banget. Jadi berasa pede aja dan berasa sangat-sangat senang aja ketika melakukan pukulan smash menggunakan raket ini. Dan hasil smashanku itu juga sangat-sangat mematikan sekali. Jadi overall yang aku rasakan untuk generate power raket ini, walaupun raket ini bisa aku bilang raket yang bisa aku kategorikan all around, tapi secara powernya ini juga sangat-sangat mematikan. Itulah mengapa aku bisa sandingkan atau bilang raket ini mirip-mirip dengan ASRock 77 Pro yang bisa aku bilang harganya 3 kali lipat lebih mahal dibanding raket satu ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari videoku kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi, raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang kalau kalian temukan raket ini di bawah harga 750.000 atau bisa dibilang harganya masih seperti zaman-zamannya dulu, masih di angka 350 sampai ke 600.000 dan kalian dapat toko yang ngejual harga raket ini di bawah harga 750, kalian langsung sikat aja. Ataupun kalau kalian nggak cocok, kalian bisa nge-DM ke aku. Kalau kalian emang dapat harganya murah, barangnya original, ya silakan jual ke aku kalau aku masih punya uang. Oke, jadi buat aku pribadi, kalau kalian bertanya, aku bilang ini raket sangat-sangat worth it sekali. Buat kalian beli, buat kalian jadikan senjata andalan, ini raket bisa aku bilang salah satu raket yang wajib sih kalian coba setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai oleh pemain
pemula. Oke, sayang sekali untuk kalian yang pemain pemula, aku bilang ini raket skip aja dikarenakan dia cenderung berasa. Kalau kalian belum punya tangan yang cukup kuat, aku bilang ini raket akan berasa sedikit berat karena dia head heavy dan juga dikarenakan dia kaku. Jadi aku bisa bilang kalau kalian yang belum punya tenaga cukup di tangan kalian, kalian akan berasa ini raket sangat pegalin tangan kalian. Jadi overall untuk kalian yang pemula, kalian mungkin skip aja. Tapi buat kalian yang pemula tapi kalian punya kalian pede dengan power tangan kalian, silakan beli raket ini. Dikarenakan raket ini udah raket yang jadul, kalau kalian simpan pun dan kalian pakai di kemudian hari setelah kalian udah mulai jago, ini raket juga sangat worth it sekali. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai oleh pemain depan atau lebih cocok dipakai oleh pemain belakang. Overall, aku bisa bilang ini raket all-round, jadi bisa dipakai oleh pemain depan, bisa dipakai oleh pemain belakang. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini getar. Biasanya kalau raket di bawah harga 1 juta, kita harus jujur-jujuran, banyak sekali raket di bawah 1 juta itu yang cenderung getar. Jadi ada harga, ada rupa. Biasanya kalau raket yang di atas 1 juta emang agak sedikit minim untuk getarannya. Tapi kalau di bawah 1 juta itu biasanya kalau aku bilang sih pengalaman aku beli-beli raket, bisa dibilang 60% raket di bawah 1 juta itu rata-rata getar. Nggak mau munafik, biasanya emang rata-rata getar. Tapi untuk seri Eclipse 2000 dari Aztec ini, aku bilang nggak getar dikarenakan ini seri high-end dari Aztec. Brand Aztec. Oke, jadi overall aku bilang ini raket nyaman secara pukulan. Performanya nggak kaleng-kaleng. Harganya emang agak bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal. Itu balik ke kita masing-masing. Dan aku bisa bilang secara performa ini raket sangat-sangat memuaskan. Jadi kalau kalian yang sudah teracun, silakan coba raket ini. Apalagi kalau kalian punya channel yang harganya lebih murah, langsung beli saja. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KNP Badminton ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar raket Aztec Eclipse 2000, kalian langsung aja tekan. Kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.